transparansi dalam hal segala macam hal, baik dari segi program, dari segi keuangan. Itu bentuk pertobatan pribadi kita. Jangan pernah ada yang disembunyikan dari kita, terutama berkaitan dengan umat. Selamat sore para romo, para frater, brother, sister, para anggota PMRSH, saudara-saudari. Selamat bertemu kembali dalam hari studi spiritualitas Montfortan. Secara khusus saya mengucapkan selamat datang kepada pembicara kita pada sore hari ini, Romo Frumens. Selamat sore Romo, apa kabar kan Pirbutong? Terima kasih karena kita sudah datang, dan tanpa memperpanjang kata, marilah kita mengawali kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk rahmat kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, dan secara khusus atas kesempatan yang berrahmat ini. Kini kami ya Tuhan hendak mengikuti hari studi spiritualitas Montfortan. Kami mohon semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan kami memperoleh sesuatu yang berguna bagi kehidupan kami dari kegiatan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para saudara, Romo Frumens akan mempresentasikan refleksinya tentang dimensi inkarnatif pelayanan pastoral Montfortan. Apa dan seperti apa dimensi inkarnatif pelayanan pastoral para Montfortan, dan apa inspirasinya bagi kita? Barangkali itu merupakan hal-hal yang ingin kita ketahui dan ingin kita dapatkan dari pertemuan kali ini. Sebelum saya mempersilakan Pater Frumens untuk mempresentasikan refleksinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan secara singkat beliau. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Pater Frumens. Nama lengkap Frumensius Andi, lahir di Manggarai, Keuskupan Ruteng, pada tanggal 17 Desember tahun 1983. Menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Santo Yusuf, Purwokerto tahun 2010 sampai 2011. Lalu menjalankan praktik diakonat di Paroki Santo Montfort Poco, Keuskupan Ruteng, Manggarai, pada tahun 2013 sampai 2014. Lalu pada tahun 2014 menerima tabisan imam di Keuskupan Ruteng. Lalu pada tahun 2014 sampai 2016 beliau menjalankan perutusannya yang pertama sebagai imam di Paroki Santo Montfort Pirbutong, Keuskupan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lalu pada tahun 2016 sampai 2019 diutus sebagai pembimbing para frater novis di Ruteng. Lalu pada tahun 2018-2021 beliau dipercayakan sebagai Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Ruteng. Dan sejak 2021 sampai sekarang beliau diutus sebagai pastor paroki Santo Montfort Pirbutong, Kalimantan Tengah. Demikian kurikulum vitae singkat dari pembicara kita pada sore hari ini. Selanjutnya saya mempersilakan Pater Frumens untuk mempresentasikan bahannya selama kurang lebih 45 menit ke depan. Pada Pater Frumens saya persilakan. Selamat sore untuk semuanya, saudara-saudari yang terkasih. Nanti sharing kita pada sore hari ini akan juga ditemani oleh Frater Rino.
sehingga saya tidak sendirian, tetapi juga ada Frater Rino yang akan bersama dengan kita untuk merenungkan tentang tema yang sudah kita lihat ya temanya. Dan Frater Rino juga akan membantu kita juga dalam sharing-sharing pastoral berdasarkan pengalamannya pada saat ini. Oke, baik. Sekarang kita lihat apa yang menjadi pokok pembicaraan kita, sharing kita pada sore hari ini. Saya share dulu bahannya. Dimensi inkarnatif pelayanan Montfortan dilihat dari sudut pandang teologi pastoral. Dan pada saat ini nanti memang ada beberapa pokok-pokok yang akan kita lihat. Kemudian nanti memang lebih banyak nanti sharing berdasarkan pengalaman kami sebagai aplikasi dari misteri inkarnatif itu coba diterapkan secara praktis dalam pengalaman kami, demikian juga dalam pelayanan pastoral. Seperti yang saya katakan tadi, saya bukan sendirian nanti, tetapi juga ada Frater Rino yang akan bersama dengan kita pada saat ini. Oke, mari kita lihat 3 kata mungkin yang akan menjadi sering kita dengar nanti, yaitu tentang inkarnasi, pastoral, dan Montfortan. Inkarnasi itu kata serapan dari bahasa Latin, incarne, juga dari Yunani, ensarki, dalam daging. Kemudian kata yang kedua nanti akan kerap kita dengar tentang pastoral. Pastoral itu dari kata pastor yang berarti gembala. Seseorang yang mempunyai sifat gembala, yang bersedia memberi perhatian, peduli, merawat, memelihara, melindungi, dan menolong. Ya. Kemudian Montfortan kita sudah tahu bahwa ini adalah renungan atau sharing dalam ruang lingkup saya sebagai seorang Montfortan. Demikian juga teman-teman yang sudah mendalami hidup Santo Montfort, demikian juga spiritualitasnya. Sehingga saya tidak perlu menampilkan tentang apa arti Montfortan, kita sudah tahu. Teks utama memang yang akan kita renungkan itu adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Yang menjadi teks utamanya. Namun pada saat ini saya bukan merenungkannya secara biblis, tetapi bahwa ini direnungkan secara pastoral. Bagaimana firman itu telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Kemudian yang berikut tentang gembala, nanti kalau misalnya kita mau merenungkannya lebih jauh, bisa dilihat dari kitab suci teksnya tentang gembala yang baik. Itu dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 16. Kula gembala yang baik, ya. Dan kalau kita mau merenungkan secara teologis, biblis, nanti kita bisa renungkan secara pribadi masing-masing. Oke, baik. Itu batasan-batasan yang perlu kita lihat pertama, itu tentang inkarnasi itu sendiri, kemudian pastoral, dan yang ketiga Montfortan, dan 4 itu tentang gembala yang baik. Itu diungkapkan dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 16. Sebagai pengantar bahwa memang renungan ini nanti tentu tidak lepas dari konteks secara keseluruhan di Asia, di Indonesia, juga di Kalimantan. Itu nanti akan menjadi permenungan kami. Maka latar belakangnya itu tentu apa yang menjadi himbauan dari Paus Yohanes Paulus II dalam dokumen Ecclesia in Asia. Dikatakan bahwa ada 2 tantangan utama pastoral di Asia pada saat ini, yaitu kemiskinan dan fanatisme agama. Kemiskinan di Asia tentu saja sebuah situasi paradoks, dikatakan bahwa masyarakat yang miskin dalam sebuah daerah tropis yang secara geografis sebagian besar kaya akan sumber daya alam. Dan juga dalam konteks kita di Kalimantan juga hal ini pasti sangat dekat, bahwa memang kita daerah yang sangat subur, penuh dengan sumber daya alam.
Kemudian tantangan berikut adalah kegagalan mengelola fakta pluralitas kultural. Tidak jarang juga menyulut konflik sosial. Ada banyak situasi yang kita lihat di sekitar kita yang memang latar belakangnya itu adalah fanatisme agama atau fanatisme suku atau fanatisme golongan atau kelompok atau komunitas. Maka memang perlu melihatnya dalam konteks demikian nanti. Kerap terjadi masalah ini, dua masalah tadi itu, kemiskinan dan fanatisme itu menjadi masalah yang menjadi perhatian dari semua orang, terutama kita yang ada di Asia. Demikian juga Indonesia tentu sangat dekat dengan masalah ini, masalah kemiskinan dan fanatisme. Saya kira memang kita akan lebih berbicara lagi tentang hal ini kalau misalnya kita melihat dalam realitas konkret yang ada di sekitar kita, yang berkaitan dengan kemiskinan dan fanatisme. Nanti dalam sharing-sharing kami itu coba melihat inkarnasi itu terjadi, sabda itu menjadi daging itu dalam dua konteks ini, lebih besarnya, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang coba kita lihat sebagai aplikasi dari inkarnasi itu terjadi. Baik, berhadapan dengan tantangan tadi, gereja tidak bisa menutup mata. Kita perlu melakukan kajian sudut pandang pastoral ya, berkaitan dengan usaha untuk merefleksikan, menentukan dasar prinsip yang berhubungan situasi aktual gereja yang sedang terjadi maupun berkaitan dengan cita-citanya di dunia. Bahwa memang gereja juga terpanggil pada dua masalah ini. Dan saya sebagai seorang Montfortan nanti bagaimana merenungkan dua konteks ini dalam panggilan saya sebagai seorang Montfortan, panggilan kita sebagai seorang Montfortan, atau panggilan kita sebagai seorang gembala yang memang dituntut untuk berbuat sesuatu terhadap dua masalah tadi. Ya, meskipun juga masih ada masalah-masalah lain yang memang lekat, yang memang dekat dengan kita. Sore ini kita berusaha untuk men-sharingkan pengalaman, merealisasikan inspirasi dari hidup pemikiran Santo Montfort tentang inkarnasi dari sudut teologi pastoral. Ya. Dan lebih khusus nanti kita bisa melihatnya dari CKA, beberapa prinsip inkarnasi, demikian juga dalam prinsip-prinsip pastoral, dan akan dicoba diterapkan dalam aplikasi pastoral yang sederhana, yang coba diperjuangkan di Paroki Santo Montfort Birbutong. Saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada Frater Rino untuk membagikan teologi inkarnasi itu, tidak terlepas dari apa yang dikatakan Montfort tentang inkarnasi, dan coba nanti setelah itu saya akan membagikan sharingnya tentang bagaimana itu diaplikasikan dalam pelayanan pastoral yang konkret, yang sederhana, yang bisa dijalankan di Paroki Santo Montfort Birbutong ini. Baik, saya memberikan kesempatan kepada Frater Rino. Baik, selamat sore untuk kita semua. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Nah, saya akan melanjutkan sharing spiritualitas kita pada sore hari ini. Pater Frumen mempercayakan kepada saya untuk men-sharingkan riwayat hidup Montfort dan sekaligus tentang teologi inkarnasinya. Yang tentu saja Bapak untuk bisa memahami Montfort, kita melihat dulu konteks hidupnya. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak, materi yang kami presentasikan sore hari ini, kami buat dalam bentuk artikel yang sungguh-sungguh serius. Tapi artikel lengkapnya dapat di barangkali kami kirim ke majalah ke seminari tinggi ataupun kirim ke sekretaris provinsial, barangkali untuk bisa lihat secara lengkapnya. Karena yang kami presentasikan sore hari ini, terutama mengenai teori-teorinya atau prinsip-prinsipnya, mungkin sangat singkat sekali. Kita semua sudah tahu ya riwayat hidup Montfort. Barangkali kita yang mengikuti Zoom ini, karena sebagian besar, kalau tidak para frater adalah bagian dari Legio Maria ataupun dari KCM. Sehingga singkat saja saya jelaskan bahwa Montfort itu lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1174 di kota Montfort, Prancis. Ya. Dia dari seorang ibu yang sangat baik hati, seorang ibu rumah tangga, dan punya tradisi devosi Maria yang cukup kuat dalam keluarganya. Ayahnya juga seorang pengacara, ya, namun kalau kita lihat pekerjaan pengacara kan mendatangkan uang banyak. Tapi
pekerjaan orang tua pada masanya itu tidak mendatangkan uang barangkali, tidak memenuhi kebutuhan keluarganya. Montfort bersekolah di Kolose Jesuit, sekolah menengahnya, sekolah dasar di Kolose Jesuit. Sekolah yang sangat terkenal dengan pembinaan disiplin mental untuk para muridnya. Juga dalam sekolah itu ada pengolahan intelektual yang cemerlang untuk murid-muridnya. Juga ada tradisi rohani yang sangat ketat. Ya. Kalau kita membaca buku Ignatius Loyola itu, dia sangat ketat mengenai disiplin pengolahan rohani. Dan di sekolah-sekolah Jesuit, ya, kalau kita lihat pasti ada pengaruh dari spiritualitas itu juga. Kemudian kuliah filsafat dan teologinya ditekuni di Fakultas Teologi Universitas Sorbonne, sebuah perguruan tinggi yang sangat terkenal, telah melahirkan para pemikir dan teolog hebat di Prancis. Pada masa kuliah, ia mendapat pengaruh kuat dari spiritualitas Berulian. Kardinal Berulle sebagai tokoh sentral dari spiritualitas ini sangat terkenal dengan teologinya mengenai misteri inkarnasi. Nah, gerakan spiritualitas Prancis ala Berullian ini sangat ditandai dengan sejumlah kekhasan. Mereka menekankan soal pengalaman hidup Kristiani, pemahaman mistik akan gereja sebagai tubuh Kristus. Ada juga pandangan pesimistik sekaligus optimistik tentang manusia, komitmen yang kuat akan kerasulan dan misi, metode yang detail dan konkret dalam aura rohani, dan perhatian yang khusus pada martabat kesucian serta formasi imam. Kalau kita lihat juga ya, yang pendiri satu negara kita dari Romo-Romo CM kan sangat menekankan ini juga, soal misi dan juga formasi imamat para frater. Konteks masyarakat ya, Montfort itu juga hidup dalam masyarakat yang sulit secara ekonomi. Pada masanya Montfort sering berjumpa dengan masyarakat kecil yang hidup dalam kemiskinan, bahkan ada yang mati kelaparan. Montfort juga kerap berhadapan dengan para hierarki yang dipengaruhi oleh alam pikiran feodal atau budaya feodal pada masa itu, yang kerap menjadikan jubah religius mereka sebagai sarana untuk mendapat akses pada kehidupan ekonomi yang baik, ataupun beberapa privilege politik tertentu. Ya, kalau kita membaca sejarah gereja, jelas sekali, makanya ada revolusi Prancis kan karena situasi masyarakatnya seperti itu. Dan pemberontakan lahir karena kerjasama yang kurang baik antara gereja dan negara. Walaupun kadang-kadang kita berpikir juga bahwa pengaruh politik negara ikut mempengaruhi juga cara berpikir gereja. Luar biasanya bahwa Montfort itu tidak pengaruh oleh arus massa, tetap konsisten dengan hidup Kristus, sebagaimana yang tertulis dalam Injil. Nah, ia juga berhadapan dengan budaya kaum muda yang mulai dipengaruhi oleh pikiran barok pada waktu itu. Budaya pemikiran ini sangat memuja ide tentang masa kini, tentang panggung sandiwara, dan juga tentang pesta pora. Mereka mulai menggeliat juga untuk memberontak terhadap penguasaan negara dan gereja. Dan juga kaum muda pada masa itu pasti sudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran semacam itu. Dan Montfort itu ya kalau kita lihat bahwa dia berani sekali ya terjun membawa rosarionya di tengah kaum muda tadi ya, yang sudah dalam arti tertentu yang masa bodoh dengan hidup gereja. Nah, setelah melaksanakan ratusan karya misi yang sangat menguras kesehatan fisiknya, akhirnya pada usia yang masih terbilang muda, umur 42 tahun, pada tanggal 28 April 1716, Montfort meninggal dunia di Saint-Laurent-sur-Mer, Prancis. Montfort mati muda, tinggal di dunia dalam waktu yang terbilang singkat, 42 tahun. Ya, itu secara singkat ya, saya jelaskan tentang hidup Montfort. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya hanya ambil beberapa poin-poin tertentu yang barangkali berhubungan erat dengan latar belakang dari kajian kami dan juga sharing-sharing kami berikutnya. Kemudian kita memasuki pemikiran atau refleksi Montfort tentang inkarnasi. Saya melihat bahwa inkarnasi itu Montfort katakan sebagai ungkapan cinta Allah kepada manusia. Kalau kita membaca buku CKA itu menarik sekali ya. Montfort itu melukiskan dulu situasi awal itu ketika manusia diciptakan. Montfort melukiskan karya keselamatan Allah itu sebagai sebuah perjalanan cinta. Dikatakan dalam CKA itu, awal mula Allah menciptakan manusia karena cinta. Akan tetapi, manusia lebih memilih untuk menjauhkan diri darinya. Ia kemudian jatuh dalam bujukan dosa. Mereka hidup dalam egoisme, dalam dominasi, tanpa persaudarakan kasih. Sehingga memperbudak satu sama lain dan memerangi serta menyingkirkan yang lain. Kalau orang tidak hidup dalam kasih, jelas ya pasti ada perbudakan dan saling dominasi. Kita lihat sebetulnya kalau kita membaca perjanjian lama itu, kalau kita membaca CK itu sangat membantu sekali kita untuk membedah perjanjian lama. Ketika saya kuliah, karena dapat novisia saya membaca CKA itu, saya agak mengerti sedikit ya, karena Montfort sudah memetakan itu sejarah keselamatan itu.
dalam buku CKA-nya. Nah, situasi awal mula dunia perjanjian lama ini dilukiskan Montfort demikian. Segala-galanya dalam manusia semula terang tanpa kegelapan, indah tanpa kejelekan, murni tanpa kecemaran, teratur tanpa kekacauan, dan tanpa noda atau ketidaksempurnaan. Namun sayang ketika dosa itu menguasai dirinya, wajah keilahiannya terpecah dalam ribuan kepingan. Ia kini melihat surga tertutup tanpa ada yang membukanya. Sebaliknya neraka terbuka tanpa ada yang menutupnya. Kita bisa lihat di CKA nomor 38-3940, lukisan dari Montfort ini. Tetapi Montfort menjelaskan karena cintanya Allah mendekati manusia lewat beragam cara. Berkaitan dengan ini Montfort mengatakan bahwa di tengah situasi keperdosaan manusia itu, Allah tetap tersentuh oleh kemalangan Adam dan keturunan. Kemudian Allah mengirimkan nabi-nabi untuk meluruskan kehidupan umat dan memperantarai relasinya dengan mereka, para nabi. Nah, komunikasi diri Allah lewat para nabi ini seringkali tidak didengar juga. Tetap saja banyak umat pilihan menjadi tegar tengkuk hatinya. Itu lukisan dari Montfort ini ya, sebelum Yesus datang ke dunia, atau sejarah keselamatan Allah dalam dunia perjanjian lama sebetulnya. Oke. Nah, kemudian kita memasuki peristiwa inkarnasi. Untuk lebih mendekatkan diri pada manusia dan untuk lebih nyata membuktikan cinta kasih-Nya, Allah berinkarnasi menjadi manusia. Malahan menjadi seorang kanak-kanak, menjadi miskin, dan bahkan mati bagi manusia di atas salib. Montfort menuliskan demikian mengenai peristiwa cinta Allah ini. Inilah mujizat terbesar di surga dan di bumi, yaitu suatu luapan cinta kasih Allah berlimpah-limpah. Verbum caro factus est. Ya, lidah kami tinggal di kampung ini agak kesulitan bahasa Latin. Ya, sabda telah menjadi daging, arti kebijaksanaan abadi menjelma menjadi manusia. Allah menjadi manusia tanpa berhenti menjadi Allah. Allah manusia ini bernama Yesus Kristus, artinya penyelamat. Tetapi apa artinya? Lanjut Montfort katakan, nama Yesus bagi kita. Nama yang menjadi nama pribadi bagi kebijaksanaan yang menjelma, kalau bukan cinta kasih yang menyala-nyala. Cinta kasih yang tidak terhingga dan kejelitaan yang menawan. Yesus penyelamat, dialah yang menyelamatkan manusia, yang ciri-ciri pribadinya ialah mencintai dan menyelamatkan manusia. Itulah lukisan Montfort tadi tentang peristiwa inkarnasi itu sebagai ungkapan cinta nyata Allah kepada manusia. Dan saya mengambil kutipannya dari buku CK dari CK nomor 108 dan CK nomor 120. Dan juga Montfort juga memasukkan keterlibatan Maria. Dia menjelaskan panjang lebar juga tentang keterlibatan Maria itu dalam peristiwa inkarnasi. Rencana keselamatan Allah ini kemudian terlaksana saat seorang gadis jelita dari Nazaret, Maria, menjawab ya atas tawaran kasih itu. Maria sendiri merupakan seorang makhluknya sendiri, tetapi benar-benar masuk dalam misteri keselamatan yang dibawa putranya, di mana tawaran kasih Allah selalu mengandaikan jawaban dan kasih yang sama pula hendaknya dibaktikan kepadanya oleh manusia. Dengan demikian, pintu surga yang tadinya tertutup sekarang kembali terbuka oleh putranya ini, dan manusia yang lemah tadi dapat berpartisipasi dalam ruang keilahian itu. Kalau kita membaca satu tulisan dari Romo Manis ya, dalam satu wawancara, dia ringkas mengatakan, kenapa Yesus menjadi manusia? Ya, karena manusia itu lupa menjadi manusia. Artinya, dengan dia menjadi manusia, dia mengatakan, ingin lo jadi manusia. Dan juga menjadi manusia yang menjadi manusia sadar sebagai manusia anak-anak Allah. Dan yang berasal dari Allah dan kembali berziarah menuju Allah. Nah, wajah inkarnasi Sang Putra. Montfort melukiskan demikian. Tindakan kasih Allah, tindakan cinta Allah, kemudian sangat nyata dalam penampilan putranya sebagai manusia yang lemah lembut. Penampilan yang lemah lembut ini membuat dia diakrabi oleh semua orang. Orang-orang miskin dan anak-anak mengikuti dia di mana-mana dan menanggapi dia seorang dari mereka. Menganggap dia ya seorang dari mereka. Para imam dan pegawai pemerintah pun datang meminta nasihat bijak, berkat serta penyembuhan. Nah, Montfort melihat bahwa misteri inkarnasi ini berpuncak pada salib. Puncak dari belas kasih Allah itu bagi Montfort adalah peristiwa salib dan penderitaan. Bagi Montfort, salah satu motif yang paling mendasar dari peristiwa salib itu tidak lain adalah untuk membuktikan cintanya untuk manusia.
Dengan penderitaan, dia menunjukkan bahwa dia adalah makhluk kekal. Karena itu ia mampu menyeberangi penderitaan itu. Lebih dari itu, penderitaannya merupakan tanda solidaritasnya dengan dunia manusia yang seringkali dilanda penderitaan, kemalangan, kecemasan, dan kematian. Yesus mau menunjukkan bahwa salib merupakan tanda kehidupan dan kebijaksanaan, bukan tanda kekalahan dan kebodohan. Nah, itulah menurut Montfort peristiwa inkarnasi. Yang pertama tadi dia melukiskan dulu bahwa bagaimana dia perjanjian lama itu yang porak-poranda akibat dosa, diutus Allah mengutus para nabi, ya, tapi sebagian besar juga umat tegar tengkuk. Allah mengutus putranya sendiri itu dengan menjadi manusia lemah seperti kita, ya. Tentu saja kecuali dia tidak berbuat dosa. Yesus itu mengalami sungguh-sungguh ya kemanusiaan itu. Dia menangis, dia pernah marah, gitu. Yesus itu. Dan kemudian juga peristiwa inkarnasi itu juga melibatkan manusia, yaitu Maria lewat jawabannya ayah dia itu. Nah, kemudian Montfort mengatakan puncak dari peristiwa inkarnasi itu, cinta Allah itu lewat inkarnasi itu adalah pada peristiwa salib. Oke. Kemudian kita memasuki implikasi pastoral atau implikasi pastoral dari peristiwa inkarnasi tadi. Saya menulis di sinilah implikasi pastoral hidup ala Montfort dalam realitas kemiskinan dan fanatisme kultural masa kini, saja masa kini yang selain ada kemiskinan fanatisme kultural, kita masa kini juga hidup dalam teknologi yang tentu saja itu mempengaruhi juga realitas kemiskinan fanatisme kultural. Dengan kita mendengar setiap hari itu hoax itu atau orang bilang fake news itu, ya. Kadang-kadang penggiat media sosial itu ya mempengaruhi opini publik, ya. Sehingga orang-orang itu mempengaruhi banyak hal, itu susah sekali untuk mempercaya mana berita yang baik dan mana yang tidak. Nah, penggiat media sosial atau perusahaan startup semakin kaya itu lewat iklan, penjualan konten, sementara masyarakat kecil yang tidak punya literasi media itu yang mereka menjadi orang-orang yang konsumtif, hanya mengkonsumsi berita-berita tadi. Dan juga itu mempengaruhi relasi dengan tanpa kontak mata. Kami yang tinggal di pastoral itu seringkali mengalami tantangan ini. Anak-anak yang kalau sudah menggunakan HP susah sekali berkomunikasi dengan kita jika kita membimbing mereka. Nah, refleksi implikasi pastoral kami itu ya dalam konteks ini tentang kemiskinan, fanatisme itu terutama di era teknologi masa kini. Kisah hidup Montfort menunjukkan keakrabannya dengan kemiskinan, baik dalam keluarganya sendiri maupun sebagian besar umat yang dilayani. Kalau kita membaca riwayat hidup Montfort, dia pernah tinggal di Wisma Tunaharta, ya, yang di Poitiers. Itu juga ada kumpulan orang-orang miskin yang disingkirkan oleh masyarakat. Montfort juga hidup dalam pluralisme, meskipun bukan masalah kemajemukan agama, karena Montfort hidup di tengah masyarakat yang secara agama homogen, atau dari agama saja. Akan tetapi, Montfort juga menghadapi pluralisme gaya hidup duniawi yang kerap menggelisahkan sepanjang hidupnya. Ia berjumpa dengan kaum miskin yang terkapar di jalanan setiap hari. Ia berjumpa dengan pegawai pemerintah yang menarik pajak tinggi untuk membiayai hidup para bangsawan. Ia juga berhadapan dengan gaya hidup beberapa hierarki yang berjuis dan feodal. Dengan demikian, dalam gereja zaman Montfort sendiri juga terdapat tantangan pluralisme gaya hidup dan kultural dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Beberapa sikap pastoral Montfort yang patut dijadikan inspirasi. Pertama, menjadi bagian dari mereka. Poin pertama ini diseringkan secara jelas oleh Montfort dalam satu surat, yaitu surat nomor 6. Saya membacakan karena menurut saya ini kutipan yang menarik sekali. Sharing dari Montfort ini. Saya berinisiatif untuk pergi ke Wisma Tunaharta guna membantu kaum miskin secara jasmani, selama tidak mungkin membantu secara rohani. Saya masuk gereja kecil mereka untuk berdoa kepada Allah. Di situ saya tinggal kira-kira selama 4 jam sambil menunggu makan malam. Waktu itu cepat berlalu bagi saya. Tetapi untuk beberapa orang miskin, waktu itu terasa sangat panjang. Melihat saya berlutut, berpakaian begitu mirip dengan pakaian mereka. Mereka menyampaikannya kepada yang lain, dan mereka saling mengajak memberi sedekah kepada saya. Yang satu memberi lebih banyak, yang lain kurang. Yang paling miskin menyumbang sekelip, yang paling kaya sekelip.
Semuanya ini terjadi tanpa saya ketahui. Akhirnya saya keluar gereja untuk bertanya, pukul berapa mereka makan malam, dan untuk meminta izin untuk melayani meja para orang miskin. Tetapi dari satu pihak, saya sungguh terperanjat ketika saya tahu bahwa mereka sama sekali tidak makan bersama. Dan dari lain pihak, saya kaget ketika saya tahu bahwa mereka mau memberi sedekah kepada saya, dan bahwa mereka menyuruh penjaga pintu supaya jangan membiarkan saya pergi. Saya memuji Allah dengan sepenuh hati bahwa saya dianggap orang miskin dan bahwa saya boleh mengenakan seragamnya yang mulia. Saya juga berterima kasih kepada saudara dan saudariku yang tercinta atas maksud baik mereka. Luar biasa ya kutipan Montfort ini. Ungkapan dalam surat di atas menjadi sikap pastoral yang paling radikal dari Montfort. Montfort menunjukkan wajah Tuhan Yesus dalam diri orang kecil. Ia sendiri bahagia menjadi bagian dari mereka. Montfort pun diberi sedekah oleh orang-orang kecil. Ia juga mengajarkan kepada mereka bahwa dalam kerapuan hidup itu tidak bolehlah lupa untuk hidup memberi dalam kasih. Sebagai manusia, mereka merasa berharga karena melayani yang lain, walaupun dalam kerapuan dirinya. Saya melihat bahwa dari kisah hidup Montfort ini ada dimensi inkarnatif sebetulnya, yaitu ada proses humanisasi, di mana orang miskin itu merasa berharga sebagai manusia lewat tindakan kasih mereka kepada Montfort ini. Di situ juga ada proses divinisasi. Kalau kita melihat tadi, kalau kita belajar kristologi kan jelas. Romo Gurus saya masih ingat yang mengatakan apa tujuan dari inkarnasi sebetulnya adalah proses humanisasi dan divinisasi, pengilahian manusia dan juga memanusiakan manusia. Di situ juga ada proses divinisasi dalam kisah Montfort ini. Mereka akhirnya melihat diri sebagai anak-anak Allah lewat kehadiran Pater Montfort dan sikap mereka berbagi kasih terhadap yang lain. Semangat kasih itulah justru membuat orang miskin itu hidup kembali dan mempunyai harapan baru. Itu yang saya lihat dari tafsiran pastoral inkarnatif di sana. Dan poin yang kedua adalah penting untuk selalu bertobat dan rendah hati untuk belajar. Sebagaimana Rasul Paulus, Montfort juga selalu melihat dirinya sebagai seorang pendosa. Menjadi bagian dari mereka, sebagaimana yang Montfort katakan tadi, adalah sebetulnya adalah sebuah jalan pertobatan dari segi kehadiran, sikap maupun pola pikir. Ya. Kita kerap terjebak dalam cara berpikir spekulatif dan deduktif daripada dialogis partisipatif. Artinya, ya ketika saya pertama kali itu terjun ke dunia pastoral, memang juga situasi itu mentobatkan kita, karena barusan dari kuliah kan terbiasa berpikir ilmiah dan segala macam hal gitu. Yang sebenarnya kita hanya analisis dari ajaran gereja ini dan ada solusinya. Tapi berhadapan dengan situasi pastoral, mau tidak mau kita harus benar-benar jeli melihat kondisi umat. Ya, kemudian kita melihat refleksinya dari apa yang kita terima dalam kuliah, baru kita carikan solusinya apa, bukan teoritis. Itu maksudnya saya itu bahwa dialogis partisipatif gitu. Nah, dan situasi pastoral itu yang kemudian mentobatkan cara berpikir kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh teolog Jesuit Sri Lanka, Aloysius Pieris. Jadi kalau teman-teman menulis tentang teologi pastoral, pasti akan selalu berjumpa dengan teolog ini. Dia pernah mengatakan bahwa untuk menyentuh manusia-manusia yang gelisah di setiap zaman, kita mau tidak mau hadir dan menanyakan situasi mereka, dan kemudian sama-sama membuka kitab suci sehingga akhirnya sama-sama menjadi pendosa yang bertobat. Jalan pertobatan bersama itu akan membebaskan kita dari prasangka, curiga, bahkan takut berdialog dengan situasi umat yang miskin dan di tengah masyarakat yang perulah dari segi gaya hidup dan budaya. Dan juga Paus Fransiskus juga menekankan hal yang sama ya soal pertobatan ini. Saya melihat saya mengutip salah satu pidatonya dia itu sebelum diadakan sinode untuk sinode Amazon untuk gereja-gereja Amerika Latin. Paus mengatakan bahwa kita sedang mempersiapkan sinode yang menarik tentang Amazon dengan cara-cara baru bagi gereja dan ekologi yang integral. Kita menginginkan sebuah gereja dengan wajah Amazon. Saya percayakan hal itu, tapi sulit. Saya berharap bahwa gereja kita akan benar-benar membuka diri untuk jalan-jalan baru ini dengan banyak pertobatan pastoral dan ekologis. Paus secara jelas menunjukkan sasaran pertobatan pastoral yang pertama-tama ditunjukkan oleh gereja itu sendiri atau petugas pastoral itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih pada Pater Rino yang sudah memetakan pastoral inkarnatif ala Montfort dan juga
dua implikasi pastoral yang kita bisa belajar dari Santo Montfort itu sendiri. Pertama tentang menjadi bagian dari mereka. Yang kedua itu berani bertobat. Ya, berani bertobat. Kemudian yang nyata yang menjadi program konkret kita di paroki ini, yang pertama sebagai implikasi dari pastoral inkarnatif ala Montfort adalah ekspresi cinta yang paling nyata, yaitu berani berkomitmen pada tugas dan berani mengambil risiko. Ya, situasi medan yang cukup menantang. Kalau misalnya hujan pasti sangat licin dan sangat berbahaya. Kalau misalnya panas, berdebu, dan yang alergi itu pasti akan sangat mengalami kesulitan. Ya, teman-teman yang pernah di Kalimantan Tengah atau mungkin juga di tempat lain yang medannya sama pasti mengalami hal demikian. Maka bagi kami ekspresi cinta pada komitmen itu, pada tugas itu, dan berani ambil risiko itu adalah seperti sang kebijaksanaan, seperti Yesus yang memiliki cintanya yang kuat pada manusia, sehingga dia menjelma menjadi manusia, berani ngambil risiko. Inkarnasi yang tadi itu dikatakan puncaknya itu pada salib, kita harus berani juga mengambil risiko dengan segala macam hal. Tentu bukan untuk bunuh diri, tetapi yang dikorbankan itu adalah cinta itu, pada pastoral itu, pada pelayanan itu. Yang berikut penerjemahan dalam program konkret. Kami tahun ini berdasarkan tantangan-tantangan yang coba dilihat, ya konteks kita pada saat ini kalau di Birkutong adalah sedang peremajaan sawit, kelapa sawit. Setelah 25 tahun, 30 tahun, sawit itu harus diremajakan, harus dipotong dan ditanam ulang. Dan memang ini menjadi tantangan tersendiri. Kalau sawit masih berjaya, pasti juga berpengaruh pada ekonomi. Tetapi ketika sawit itu masih kecil, tentu akan mempengaruhi ekonomi. Dan juga pasti kami pernah merenungkannya, terutama kemarin ketika merayakan ulang tahun transmigran yang ke-30, transmigrasi yang ke-30, bahwa kita mungkin saat ini seperti orang-orang Israel yang sedang berada di padang gurun, yang sudah coba kita merenungkan, mengajak mereka untuk apa yang harus kita lakukan meskipun berada di padang gurun. Ya, oke, tantangan yang coba memang kita lihat tantangan-tantangan itu dan coba kita terjemahkan dalam program praktis paroki. Bahwa memang ini bukan terlepas dari program keuskupan yang pada umumnya atau juga program gereja pada umumnya untuk berjalan bersama sebagai implikasi sinode. Bahwa memang kita melihat dalam refleksi kita dalam rapat pleno bahwa memang yang perlu kita perbaiki, perlu perkuat saat ini adalah keluarga. Maka tahun ini kita menjadikan keluarga itu sebagai perhatian yang utama. Dan nanti tahun keluarga ini juga akan diulangi 5 tahun lagi sampai 15 tahun yang akan datang, yang yaitu puncaknya itu dalam rangka merayakan 25 tahun pesta perak paroki ini. Ulang tahun paroki ini 2038. Maka nanti siklusnya 5 tahun lagi akan merayakan tahun keluarga. Tahun depan itu implikasinya itu adalah praktisnya itu adalah tentang perhatian terhadap kaum rentan. Akan diulangi lagi 5 tahun lagi seperti itu sampai 3 kali nanti akan muncul tahun yang sama. Ya, oke, baik. Dari tantangan itu kita coba lihat bahwa kebiasaan tradisi Kristiani seperti doa bersama, membaca kitab suci, makan bersama sudah mulai pudar. Maka memang perlu diperkuat dalam keluarga. Kemudian lemahnya penghayatan janji perkawinan. Kemudian masalah-masalah yang muncul juga adalah masalah adat tradisi tertentu menjadi hambatan dalam mengembangkan keluarga yang bahagia. Belis dan tradisi atau pesta yang kerap dijadikan adat. Ya, coba kita memberikan pemahaman, kesadaran tertentu akan ini. Kemudian pengasuhan anak yang cenderung keras dan menimbulkan luka batin. Kemarin kita rekoleksi Dewan Paroki, coba memberikan penyadaran tentang pengasuhan dengan cinta. Ya. Kemudian ada juga anak-anak yang putus sekolah. Boleh SMP sudah kelas 1 masuk, tetapi kelas 2 sudah mulai aneh-aneh dan SMA sudah hidup berkeluarga. Ya. Demikian juga
SMA, SMA masuk kuliah, semester 1 masih aman-aman, semester 2 sudah tidak jelas lagi, menipu orang tua, bohong. Ya, padahal dia tidak kuliah. Kemudian tawaran uang dan kerja semakin menggiurkan. Ya, anak-anak di sini bisa dapat uang 1-2 jam. Encer jenjangan, kalau tahu jenjangan itu encer pupuk aja di sekitar sawit 2 jam sudah dapat itu uangnya. Itu membuat mereka ngapain lagi sekolah. Ya, kemudian obat-obat terlarang sudah mulai menghantui anak-anak. Kerap mereka oplosan. Teknologi modern khusus HP dan media sosial telah menguasai seluruh aspek kehidupan anak juga. Kemudian lemahnya komitmen dalam diri keluarga. Itu coba kita lihat itu, tetapi sebelum kita melihat semua ketika dihadirkan tantangan-tantangan itu, kemudian dilihat dari konteks data umat kita, realitas kita, kenyataan dari sensus umat itu seperti apa, supaya kita memang membuat implikasi pastoral itu yang praktis, ya. Maka memang kita perlu coba melihatnya dengan baik. Kemudian implikasi-implikasi pastoral yang lain yang coba kita lihat sebagai berusaha untuk menjadi gembala yang baik, pastoral ala Montfort yang inkarnatif, kami coba terus berjuang bersama bertiga. Ada sharing bersama untuk membagikan pengalaman perasaan kita yang dominan saat ini. Kemudian apa yang menjadi pergulatan kita. Kita berusaha sebagai komunitas berjuang bersama. Demikian juga dengan Dewan Paroki berjuang bersama. Ya, ada kerja tim yang solid dalam perutusan. Kemudian ada komitmen untuk disiplin dan siap melayani umat. Yang berikut soal manajemen paroki dan kepemimpinan pastor paroki yang memang coba kita atur. Ada komunikasi yang baik, kemudian adanya kedisiplinan administrasi, transparansi penggunaan uang dan segala macam. Itu implikasi pastoral untuk menyatakan tentang meskipun kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, tetapi bahwa kita berjuang untuk itu. Maka hal-hal praktis dengan melihat situasi itu, kita coba melihat apa sih masalahnya. Kemudian saya pada tanggal 17 Oktober memanggil semua tua-tua adat dari berbagai suku, Dayak, Bejawa, Ende, Maumere, Kupang, Manggarai, kemudian berdiskusi tentang hal-hal ini. Ya, tadi Fraterino tentang bahwa fanatisme itu juga berkaitan fanatisme teknologi. Ya, tua-tua adat bersepakat malah untuk mengatasi itu. Dikatakan bahwa ada pembatasan penggunaan HP bagi anak-anak di atas jam 10. HP anak-anak di rumah itu di keluarga itu dikumpulkan oleh orang tuanya, kemudian disimpan di satu tempat dan tidak boleh main HP lagi. Ya, implikasinya demikian. Kemudian tahun ini karena kita coba melihat realitas konkret tentang keluarga, ada alokasi dana tahun ini untuk pendidikan dan kesehatan, mendukung keluarga-keluarga yang tidak mampu dalam hal pendidikan. Sedikitnya ya ada 15 juta untuk kesehatan dan 20 juta untuk pendidikan. Kalau hitungannya itu bahwa memang kita coba melihat kalau 500.000 per kakak per anak yang kita selamatkan, ya lumayan 30 anak tahun ini kita coba selamatkan. Demikian juga 500.000 untuk untuk tiap yang sakit, ya lumayan menyelamatkan 40, membantu 40 orang. Gitu ya. Kemudian dari segi pengembangan ekonomi umat, ya kita coba melihat saat tahun ini kita ada kerjasama dengan desa, ada 20 ekor babi itu dikasih oleh desa dan dikelola oleh paroki. Kemudian manajemennya kita atur, kesepakatannya, kemudian mereka buat tanda tangan komitmennya seperti apa, termasuk berapa untuk parokinya, berapa untuk pengelolaan kandang segala macam itu tentu dibuat semua. Demikian juga ada 20 ekor dari PSE dan itu kita coba membantu untuk mengatasi tadi soal kemiskinan. Montfort itu bahwa dia berjuang bersama orang miskin, dia hadir sebagai orang miskin. Itu beberapa implikasi pastoral yang coba kita melihat paroki ala Montfort, pastoral Montfortan berusaha untuk menjadi gembala yang baik di tengah situasi yang memang sesuai dengan konteks saat ini. Ya, ini sekedar sharing saja foto-foto yang mungkin bisa melihat apa yang terjadi di sini. Semua hal-hal itu memang kami tahun ini
dan mulai dari tahun kemarin, segala macam hal itu diberi pemahaman kesadarannya itu semuanya itu melalui katekese. Kami salah satu program unggulan kami di sini katekese. Katekese memang mungkin kedengaran di mana-mana bahwa katekese itu dikatakan sesuatu yang membosankan. Tapi kami di sini berusaha untuk melakukannya secara kreatif. Dan temanya bukan hanya menunggu pas menjelang Natal atau menjelang Paskah baru ada katekese, tidak. Mulai dengan tema-tema tertentu. Misalnya kemarin tema pertama sebelum Prapaskah ini itu sudah berkaitan tadi itu keluarga prosesnya. Maka kita perlu menjelaskan tentang anak sehat, anak cerdas menuju anak unggul. Ya, anak unggul dalam arti kita mau memperbaiki tentang ini. Ya, tadi itu konsentrasinya keluarga, maka kita perlu perbaiki anak. Anaknya itu seperti apa? Apalagi isu yang paling dekat di Kalimantan itu adalah 3 hal. Pertama, IKN. IKN dekat dengan ini. Barito Utara, tempat saya pelayanan ini, kami pelayanan ini adalah daerah penyokong nanti IKN. Ibu kota Nusantara. Yang kedua, bonus demografi, bahwa 2030 sampai 40 itu adalah ledakan tenaga kerja. Apa yang perlu dipersiapkan bagi anak-anak saat ini? Kemudian yang ketiga adalah Indonesia unggul. Dalam rangka 100 tahun kemerdekaan nanti 2045. Apa yang perlu kita perbuatkan kepada anak-anak di paroki Santo Montfort saat ini? Ya, yang kita perbaiki saat ini. Kalau misalnya orang tuanya udah, nanti kita bersama-sama untuk menghandle ini. Tetapi perlu dibuat. Yang paling banyak hal konsentrasi kami adalah coba mulai dari anak, kita urus, kemudian baru orang tua. Ya, implikasi-implikasi pastoral yang coba kita memang buat sebagai bentuk dari pastoral inkarnatif ala Montfort yang coba kita perjuangkan di paroki ini. Oke, itu beberapa sharing kami yang mungkin bisa membantu kita, atau juga mungkin sedikit sebagai bahan sharing dari kami untuk menjadi inspirasi bagi kita dimanapun kita berada, entah di keluarga, entah di tengah masyarakat, di tempat kerja, maupun juga di tempat pelayanan kita masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator yang memandu kita. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Pater Frumens dan Frater Rino yang telah mempresentasikan bahannya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita doa angelis dulu. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para romo, para frater, saudara-saudara yang terkasih, kita telah mendengar presentasi tentang dimensi inkarnatif pelayanan pastoral. Dengan skemanya, pendasaran biblis, inspirasi ajaran dan cara hidup Santo Montfort,
kemudian pelaksanaan secara konkret oleh pelayan pastoral di Paroki Pir Butong. Dan menarik di sini ada dua konteks pelayanan pastoral yang berdimensi inkarnatif ini yang telah diuraikan tadi. Yang pertama kemiskinan dan yang kedua fanatisme kultural. Sekarang saya memberi kesempatan kepada kita semua untuk bertanya. Jadi caranya seperti biasa, bisa disampaikan lewat kolom chat, bisa secara langsung. Kalau secara langsung silakan raise hand, unmute dan sebut nama dan sampaikan pertanyaannya apa. Kita foto dulu untuk dokumentasi ya. Semuanya menyalakan kamera dulu. Mbak Yayan silakan memandu untuk fotonya. Ada 3 layar di sini. Oke, layar pertama. Layar kedua. Layar ketiga. Oke, sudah Kak teredit. Silakan. Oke. Silakan yang mau bertanya dari para Fatres 2. Biasanya ada. Mungkin dari aspiran dulu. Dari saya, Frater Bembet. Oh ya, silakan. Baik, yang pertama, koreksi dulu. Montfort lahir 31 Januari 1673. Bukan 1674 ya. Itu yang pertama. Lalu yang berikut, saya bertanya tentang partisipasi umat dalam kehidupan menggereja di sana. Dalam karya pelayanan pastoral para konfrater di Pir Butong. Apakah memang partisipasinya sangat tinggi atau juga tergantung pada dinamika karya dan kerja umat yang ada di sana? Itu dari saya, Pastor Flumens. Silakan Romo, silakan Romo langsung dijawab. Romo, HP-nya di-unmute. Oh, maaf. Oke, baik. Untuk melihat seperti apa partisipasi umat kalau kehadiran secara lahir ya dilihat penuh dan tidaknya itu memang ada peningkatan yang paling signifikan ya. Terutama kan bahwa era setelah setelah COVID ini, setelah COVID, post COVID ini memang diberi kemudahan untuk boleh merayakan misa dengan leluasa, itu juga memungkinkan umat bisa hadir lebih banyak. Begitu. Untuk di pusat paroki, tanda-tanda juga yang memungkinkan itu adalah bahwa ada peningkatan itu adalah misalnya dari segi kolekte. Maksudnya kalau kita mau mengukurnya dari situ. Kalau sebelumnya, maksudnya kolekte sebelum minggu sebelumnya itu hanya misalnya 800-900 per minggu. Tetapi kemudian akhir-akhir ini sudah mulai 1.300.000, 1.500.000 itu di pusat parokinya ya, di pusat paroki. Itu sungguh-sungguh sangat berarti ada tanda-tanda ada peningkatan dari segitu. Kemudian yang berikut, kalau di stasi-stasi yang membuat mereka itu juga adalah antusias untuk datang misa. Datang itu adalah pertama itu adalah kita sangat komitmen dengan waktu. Mereka akhirnya mendapatkan kepastian. Oh, paling kan kami misa nanti setengah jam, 1 jam, dan pastor itu pasti akan tepat waktu, suster datang tepat waktu, dan kami tidak perlu lama-lama untuk itu.
Ya, itu apa namanya? Bahwa mereka Ekaristi itu tidak membebankan dalam arti waktunya panjang, lelet, tidak. Itu sangat sederhana dan mereka bilang, oh kami bisa membagi waktu. Itu yang membuat akan nanti kan tidak bertele-tele. Itu yang membuat antusiasme mereka. Dan itu juga nyata ketika kami kemarin evaluasi waktu rapat pastoral. Kami kan melibatkan evaluasi ke seluruh. Apa efek Ekaristi dan apa yang kamu senangi dari Ekaristi? Mengatakan untuk saat ini Ekaristi itu kami merasa menikmati karena tidak bertele-tele dan membuat kami bisa menikmatinya. Itu membuat kami hadir tepat waktu dan pas. Ya sudah selesai 30 menit, 45 menit, 1 jam selesai ya pulang. Enggak bertele-tele. Itu ya. Itu sebagai apa namanya? Kalau dilihat tanda-tandanya. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan baru. Ada dari aspiran. Oh ya, silakan sebut nama dan pertanyaannya apa. Nama saya Moses dan saya ingin bertanya tentang program harian Paroki Santo Montfort. Di sana itu terdapat kendala-kendala atau masalah yang dialami oleh Pater di sana. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara Pater mengatasi masalah-masalah secara khusus di dalam keluarga? Contohnya seperti ada yang mau cerai begitu, atau masalah-masalah yang lain. Terima kasih. Silakan Romo, langsung dijawab. Baik, nanti di sini juga ada Pastor Dias ya. Kalau mau sharing nanti kan Pastor Dias juga bergabung dalam Zoom ini. Ya, bahwa yang kami lakukan tahun ini adalah tahun keluarga. Memang banyak program nanti selama setahun ini ke depan itu akan ada misa keluarga-keluarga. Misa keluarga paling banyak. Kemudian kunjungan-kunjungan keluarga juga nanti akan lebih banyak. Ya. Bahkan kemarin itu dalam program ada usulan bapak-bapak itu bilang begini, nanti pastor kadang-kala satu kali nanti kalau misalnya untuk membuat misalnya bapak-bapak disadarkan misalnya karena katekese itu banyak ibu-ibu dan anak-anak yang hadir, perlu nanti katekese penyadaran tentang kepada bapak-bapak bahwa memang untuk mengatasi masalah keluarga itu harus kerjasama antara suami istri, bapak dan ibu dan anak segala macam, kami mulai penyadaran seperti itu nanti. Ya kalau masalah-masalah cerai itu adalah ya sangat tergantung pada masalahnya apa. Itu kita akan tangani. Kemudian tahun ini juga kita punya program untuk membentuk ME, Marriage Encounter. Dan kita terukur bahwa itu kapan dilaksanakan. Bulan Juli nanti sudah ada kunjungan dari ME Kuskupan. Untuk membentuk coba mensosialisasikan tentang apa manfaatnya ME. Ya mungkin hal-hal sederhana seperti ini, misalkan membantu mengatasi masalah-masalah keluarga. Kalau masalah cerai itu ya itu akan banyak apa namanya, banyak konteksnya yang bisa dilihat. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Romo jawabannya. Mungkin ada pertanyaan baru. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Saya ingin bertanya. Kedengaran ke suaraku? Kedengaran, Pak. Silakan. Romo, selamat malam. Ya, dengar Romo. dari Pirbutong. Saya ingin bertanya, menarik sekali tentang pluralitas kultur. Saya ingin bertanya, Romo, sejauh mana pengaruh pluralitas kultur dalam kehidupan beriman umat di paroki Romo sekarang? Oke. Baik, saya berikan kesempatan pada Frater Rino untuk membagikan pengalamannya apa pengaruh fanatisme kultural di tempat pelayanan di sini di paroki ini. Silakan. Terima kasih ya. Yang kita bayangkan kalau kita bicara tentang apa ya, fanatisme kultural, pasti relasinya adalah kita dengan agama lain. Tapi kadang-kadang kita lupa sebetulnya
dalam gereja tersendiri juga yang terdiri dari berbagai macam suku, itu punya tantangan tersendiri. Apalagi paroki kami ini sebetulnya adalah paroki yang sangat multikultural. Paroki ini terdiri dari umat yang datang dari berbagai suku di sini. Ada orang Jawa, orang Flores yang Flores lagi terdiri dari berbagai suku. Ada Jawa, ada Ende, terus ada Manggarai, meskipun sedikit di pusat paroki di sini. Dan di camp-camp perusahaan yang bekerja di perusahaan sawit adalah orang-orang yang transmigran. Baik dari Jawa, tadi dan juga dari Sulawesi juga ada, dan dari Banjar dan masyarakat Dayak asli begitu. Nah, saya pertama kali karena di sini saya adalah koordinator untuk pembinaan kaum muda begitu. Kesulitan saya juga adalah bagaimana komunikasi saya atau relasi saya bisa diterima oleh mereka semua. Karena kan pengaruh pendidikan dalam keluarga dan juga lingkungan mereka, lingkungan kultural mereka kan itu mempengaruhi terhadap penerimaan mereka terhadap orang-orang asing. Makanya seperti yang saya katakan tadi juga bahwa kita benar-benar harus menjadi pribadi yang netral mereka semua dan harus bisa menciptakan itu. Dan juga misalnya konkretnya dalam struktur organisasi yang kita bentuk, misalnya saya harus memperstruktur OMK itu harus ada representasi atau perwakilan dari masing-masing suku tadi, entah dari ketuanya, sekretarisnya, ataupun dari anggota-anggota seksinya. Sehingga, karena kan kalau kita hanya memilih dari satu suku saja, kalau sebagian besar yang hadirlah dari satu suku itu, ya, yang lain pasti akan mengundurkan diri. Gitu. Sehingga kita harus benar-benar, baik dalam pola relasi kita juga, maupun dalam struktur organisasi, ataupun dalam struktur dewan paroki yang kami bentuk, itu harus memperhatikan itu. Karena konteks masyarakatnya adalah masyarakat yang sangat multikultural, masyarakat transmigran. Itu yang barangkali bisa kami sharingkan. Sehingga dari situ juga saya refleksikan juga bahwa memang tantangan multikulturalisme ini ya bukan saja soal kita relasi dengan agama lain, tapi dalam gereja itu sendiri juga. Belum lagi kalau kita tentang gaya hidup ya, pasti antara orang-orang yang ekonominya tinggi, orang-orang yang ekonomi juga barangkali menengah ke bawah, pasti pola relasinya juga akan berbeda. Itu juga akan mempengaruhi relasi atau kedekatan mereka dengan gereja atau dengan pastor. Itu. Baik, saya tambahkan itu berkaitan dengan yaitu yang perlu kita perangi pertama di sini itu bahaya misalnya kalau misalnya ada perkelahian nanti antara misalnya ada Bejawa dengan Manggarai misalnya. Kalau ditanya siapa yang berkelahi? Orang Bejawa. Berarti semua orang Bejawa itu berkelahi. Nah, maka kita berusaha untuk sekarang itu memerangi itu. Kalau misalnya ada yang berkelahi, jangan bilang orang Bejawa, berarti semua orang Bejawa. Kita secara konkret mengatakan demikian, jangan mengatakan demikian. Kemudian hal juga kemarin, ketika misalnya ada mengatakan orang lokal dan pendatang. Kemudian saya memberi pemahaman, sekarang itu istilah seperti itu sudah mulai dihapuslah, soal lokal dan pendatang. Ya, bahwa kita semua adalah pendatang. Pendatang di bumi ini. Tuhan Yesus sendiri sebagai seorang perantau. Ya, kita semua adalah perantau di bumi ini. Kemudian kita semua adalah pemilik bumi ini. Tidak ada yang mengatakan saya pendatang, saya lokal, saya itu tidak. Kemudian yang berikut adalah kalau fanatisme agama, mulai tahun lalu kita sudah mulai kerjasama dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Tahun lalu kita dalam sholat Id itu keamanan itu dijaga oleh anak-anak OMK semua dan THSTM dari paroki. Dan Dewan Paroki turun untuk menjaga sholat Id-nya. Kemudian implikasi baliknya, tahun ini pun mereka hadir untuk menjaga keamanan Natal. Ya, tahun kemarin 2022. Itu sebuah kerjasama yang baik. Kemudian mulai ada inisiatif untuk membangun kerjasama yang lebih dalam lagi, bukan soal hanya hadir menyapa satu sama lain, tapi yang lebih penting adalah silaturahmi. Ya, tahun kemarin dalam Idul Fitri kami rame-rame mengunjungi saudara-saudara yang Muslim. Demikian juga mereka rame-rame mendatangi kita untuk salaman. Itu sebuah relasi yang sangat baik, ya, sangat baik. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Brother. Terima kasih Pak Roy. Mungkin ada pertanyaan lain? Saya Brother. Oh ya, silakan. Saya tidak tahu situasi dan kondisi di Paroki Biru. Siapa namanya? Saya Frater Denny dari Malang.
saya akan bertanya berkaitan dengan konteks hidup anak muda Katolik. Saya tidak tahu kondisi dan situasi di Pir Butong. Yang saya pernah alami di tempat pastoral saya kemarin itu, kesulitan terbesar itu dan tantangan terbesar banyak anak muda Katolik yang meninggalkan iman karena perkawinan gitu. Kira-kira apa pendekatan pastoral seperti apa yang memungkinkan anak muda itu bisa berkomitmen dengan imannya meskipun berhadapan dengan kesulitan mendapatkan jodoh atau kesulitan-kesulitan lain gitu berkaitan dengan iman mereka. Silakan, Pastor. Oke, baik. Saya persilakan Frater Rino untuk menjawab ini. Nanti baru saya tambahkan bahwa memang selama ini Frater Rino sebagai koordinator orang muda. Saya pendamping untuk menemani Frater Rino juga. Tapi saya persilakan Frater Rino untuk menjawab apa yang diusahakan untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Baik, terima kasih Romo. Ya, sebetulnya sih tantangan tentang kaum muda ini hampir terjadi di seluruh Indonesia. Sharing pastoral ini juga, sharing pastoral dari frater pastoral kami juga kemarin di setiap Teju mengungkapkan hal yang sama juga, bahwa kesulitan para frater itulah bagaimana menarik kaum muda untuk hidup dalam gereja. Dan juga di Pir Butong itu ya, meskipun tidak terlalu signifikan sih, begitu. Karena yang pertama sekali juga adalah pengaruh didikan keluarga. Saya melihat di sini adalah bukan juga sentimen, tapi orang-orang Flores ya, sebagian besar umat kami di sini. Sehingga ya orang Flores itu sering terkesan bahwa sangat fanatik dengan agama mereka dan sangat jarang mereka pindah agama lah begitu. Bahkan meskipun menikah, mereka mempengaruhi pasangan mereka. Meskipun ada tentu satu dua orang begitu. Nah, bagaimana tanggapan pastoral dari saya, terutama sebagai pembimbing orang muda? Yang pertama bahwa kita itu harus membentuk kreatif mungkin membentuk organisasi, terutama ketika mereka SMP ya. Kita menghimpun anak muda ini dalam kelompok remaja dan juga misdina. Dan saat ini itu sangat-sangat hidup mereka ya, karena dan juga untuk SMP yang tadi masuk misdina dan sekami, terus yang SMA dan yang juga setelah tamat SMA yang masih bekerja di perusahaan, kami mengkait mereka dalam organisasi OMK begitu. Nah, caranya saya juga kemarin, karena beberapa anak SMA itu tidak aktif ke OMK, saya kemudian membuat pendekatan administratif, yaitu pendekatan dengan guru-guru sekolah. Saya membuat nota kesepakatan bahwa sesuai dengan kurikulum terbaru itu ya, kita berusaha untuk bernegosiasi bahwa penilaian untuk pelajaran agama itu kan, kalau kurikulum sekarang kan ada penilaian prakteknya, maka nanti ada rekomendasi frater, ada rekomendasi dari frater untuk penilaian mereka nanti di akhir semester. Itu yang membuat mereka juga dari tekanan administratif atau dari sekolah untuk aktif di OMK. Itu pendekatan saya kemarin begitu. Nah, cara dengan kelompok-kelompok seperti ini itu juga dengan juga materi-materi yang kita berikan, rekoleksi, pertemuan OMK, dan juga mendekatkan mereka dengan sesama Katolik itu barangkali juga salah satu cara ya supaya mereka berjumpa dengan orang-orang yang seiman gitu. Nah, pertanyaan yang disampaikan, masalah yang dikatakan juga bahwa menikah dengan orang luar, juga barangkali ya beberapa orang yang memang tidak terlibat di kegiatan-kegiatan organisasi gereja. Tapi usaha kami lah sebagai koordinator kaum muda ya tetap menjadikan kelompok-kelompok kategorial tadi sebagai ruang untuk mengkait kaum muda tadi. Dan secara umum ya meskipun tidak semua ikut tentu saja, meskipun tidak semua ikut, tapi secara umum kelompok-kelompok tadi ya dari remaja misdinar juga dalam UMK saat ini ya lumayan hiduplah mereka gitu. Dan ada program-program rutin setiap minggu di mana kami adakan pertemuan, sharing, atau setiap bulan sekali saya memberikan rekoleksi bagi mereka dengan tema-tema tertentu. Dan selama bulan Februari ini kemarin kami ada pembentukan pengurus, juga rekoleksi untuk manajemen diri bagi mereka. Barangkali itu sangat membantu mereka untuk punya pengetahuan tentang iman mereka. Karena seringkali kan orang-orang yang keluar dari gereja kan bisa saja karena relasinya keluar ataupun tidak pengetahuan tentang gereja. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Rino. Mungkin ada tambahan dari Frumens. Baik, tambahan dari saya. Salah satu program yang seringkali dibuat juga di dekanat kami, dekanat Barito, itu adalah pertemuan rutin orang muda, temu orang muda. Itu adalah salah satu hal untuk
mereka itu akrab satu sama lain, perkenalan dari satu paroki dengan paroki yang lain. Itu tahun ini paroki Pirbutung akan menjadi tuan rumah, akan kehadiran 7 paroki, orang muda dari 7 paroki bulan Juli nanti. Kemudian yang paroki SMM, kami rutin kegiatan tong, ya, secara bergiliran. Tahun lalu itu paroki Pirbutong dan tahun ini paroki Kandui, dan otomatis tahun berikutnya lagi adalah paroki Pirbutong. Itu salah satu hal untuk membuat mereka bisa berkenalan satu sama lain. Ya, semakin banyak relasi semakin baik. Kemudian disuruh, ya silakan kamu menjalin kontak relasi dengan teman-temanmu dari paroki lain. Itu. Terima kasih. Pertanyaan dari Parei PMRSH Santo Laurentius Bandung. Selamat malam Pastor, saya ingin bertanya, apakah yang dilakukan oleh para pastor dalam implementasi Injil mengenai domba yang hilang? Apakah pastor mendata umat yang tidak ikut kegiatan gereja dan lain? Implementasi Injil mengenai domba yang hilang. Oke, baik. Usaha untuk mencari domba yang hilang, memang dalam refleksi kami pada rapat pleno kemarin, bukan hanya soal kehadiran di gereja dalam misa, tidak, tetapi juga dalam hal kegiatan-kegiatan lain di lingkungan. Kami punya kebiasaan yang sangat baik di sini, ada istilahnya itu malam wajib di lingkungan, di camp perusahaan. Sekali seminggu mereka, salah satu hari, biasanya itu Jumat malam, mereka akan berjumpa selain kunjungan imam. Tapi bahwa itu juga baik untuk membuat mereka saling menyapa satu sama lain. Kemudian yang berikut, karena kemarin ada keprihatinan, kami kalau misalnya katekese itu dibuat daftar hadir katekese. Kemudian setelah direkap, dilihat bahwa yang kerap tidak hadir dalam katekese itu adalah orang bapak-bapak. Maka kami buat terobosan baru bahwa kali ini katekesenya konsentrasinya sasarannya adalah bapak-bapak. Maka yang hadir dalam katekese itu hanya bapak-bapak. Ya, konteks. Kemudian untuk mengatasi itu juga kami ada kor khusus bapak-bapak. Nah, itu Pastor Dias yang menangani korit, latih korit, pasti sangat berhadapan dengan ini. Yang untuk coba melihat, oh bapak-bapak yang menjadi kelemahannya. Ya, itu menjadi. Kemudian dalam program lain, misalnya mulai tahun kemarin untuk membuat lingkungan semua lingkungan itu aktif, potensinya itu digali. Kepanitiaan Natal, Paskah, dan panitia pesta pelindung, hari ulang tahun paroki dipercayakan pada lingkungan, bukan otomatis dewan paroki juga. Bahwa lingkungan, silakan ketua panitianya siapa, seksi ini, silakan juga dibuat kegiatannya seperti apa, mau dikemas seperti apa. Itu semua umat akan menerima dan coba nanti dilihat apa makna di balik semua itu. Itu coba melihat apa yang akan terjadi dengan umat-umat kalau misalnya tidak aktif. Itu ya. Kemudian waktu kemarin juga memang saya mempresentasikan dalam rapat pleno, umat kita itu sebanyak 2.400 lebih banyaknya. Kemudian kalau dilihat dari segi gereja, daya tampung gereja itu berapa? Kemudian yang hadir setiap minggu itu diperkirakan berapa? Umat pusat paroki itu diperkirakan berapa? Kemudian kalau dilihat yang hadir, yang tidak hadir itu kira-kira berapa? Dikatakan seperti itu. Yang tidak hadir itu berapa? Diacaklah. Berdasarkan hal yang sederhana, berdasarkan data umat saja kita bisa memberi penyadaran. Lihat loh, umat kita di pusat paroki itu segini banyaknya sebenarnya berdasarkan data umat. Kemudian kalau kehadiran tiap hari Minggu penuh seperti ini, diperkirakan berapa? Kemudian kalau dilihat berarti berapa yang tidak hadir. Dan kemudian hal ini kita bawa ke lingkungan, beri penyadaran. Oh begini ya, rupanya pastor itu lihat kan ini. Yang tidak datang itu oh seperti ini. Kemudian hal yang sederhana juga, kami mulai pengakuan dosa dilakukan di lingkungan, bukan lagi menunggu di gereja. Mulai tahun lalu, kita sudah mulai pengakuan dosa menjelang Natal dan Paskah itu dilakukan di lingkungan. Paling kurang kan orang-orang di lingkungan juga tahu, oh siapa yang tidak datang mengaku dosa. Meskipun sedikitnya memaksa, boleh dikatakan sedikitnya secara psikologis, tetapi bahwa memang itu juga untuk menjawab, oh
betapa memang bukan untuk membongkar rahasia orang, bahwa memang ada yang 30 tahun, 35 tahun, 25 tahun belum pernah mengaku dosa. Tapi dengan pendekatan pelayanan seperti ini akan membuat orang yang tidak hadir akhirnya hadir. Sedikit kelihatannya memaksa, tetapi itu sangat efektif. Itu dari saya, Seri. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan pendalaman, Pak Rey. Silakan. Terima kasih, Pastor. Oh ya, baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Terdias. Maaf, Pastor dia sudah berangkat tadi karena dia ada latihan core. Oh ya. Satu lingkungan. Nah, kita masih punya banyak waktu. Mungkin ada pertanyaan lain. Baik, dari saya. Oh ya, silakan. Setelah ini Frater Haris ya. Atau kalau sudah siap Haris dulu, tidak apa-apa Haris, silakan. Silakan Frater Haris. Baik, selamat malam Pater Frumen dan Fraterino. Selamat malam untuk kita semua. malam. Saya Frater Haris, SMM dari komunitas Malang. Saya bertanya berkaitan dengan kutipan apa tadi ya? Instruksi pastoral, pertobatan pastoral yang disinggung oleh Fraterino. Itu sesuatu yang menurut saya sangat bagus berkaitan dengan dinamika pastoral kita. Lalu tentu saja ada kaitannya dengan pengalaman inkarnatif yang dialami oleh para Montfortan di tempat tugas masing-masing. Nah, kalau bertolak dari instruksi pastoral tadi yang saya sebutkan, bagaimana kemudian itu diterjemahkan dalam pengalaman pastoral inkarnatif yang dialami oleh ketiga konfrater saya ini, Pater Frumen, Pater Dias, dan Fraterino. Entah itu berkaitan dengan pengalaman pertobatan pastoral lingkungan komunitas sendiri, ataupun dalam pengalaman berpastoral bersama umat. Selain yang disebutkan tadi oleh kedua konfrater, banyak hal tadi yang disinggung. Lebih spesifikasi berkaitan ini tadi yang saya tanyakan, berkaitan dengan penerjemahan instruksi pertobatan pastoral. Lalu kemudian saya sangat bersyukur pada kesempatan ini Romo Frumen memberikan kesempatan kepada frater pastoral untuk men-sharingkan pengalaman. Ini sesuatu yang baru menurut saya, dan saya sangat dukung ini juga diberi kesempatan untuk kali berikut bagi para Romo yang di paroki. Terima kasih. Langsung ke baik. Yang kedua nanti Fraterino yang jawab. Pertanyaan kedua, apresiasi kedua. Yang pertama, kalau kami pertobatan pribadi kami, pertama dari segi manajemen kami berusaha untuk sekarang itu manajemennya terukur, terencana, dan bisa dilihat hasilnya. Itu langkah-langkah untuk mengatakan, oh berarti kita harus bertobat dalam hal seperti ini. Supaya bisa sampai terukur, terencana, dan dapat ada hasilnya itu, apa yang harus dibuat? Oh, mulai pertobatan pribadi. Oh, berarti saya harus tepat waktu. Oh, saya harus mengatur diri dengan baik. Oh, saya harus memanajemen diri. Itu ya, itu pertobatan-pertobatannya. Kemudian yang berikut, pertobatan lain itu adalah berkait komitmen dari kami. Bahwa kita perlu juga transparansi dalam hal segala macam hal. Baik dari segi program, dari segi keuangan. Itu bentuk pertobatan pribadi kita. Jangan pernah ada yang disembunyikan dari kita. Terutama berkaitan dengan umat. Saya itu seringkali mengatakan bahwa kami imam, frater, suster atau dewan, terutama kami imam, frater itu hanya fasilitator di paroki. Fasilitator yang akan memanajemen, mengelola paroki, mengelola segala macam hal. Dari segi program, kegiatan, dari segi keuangan, dari segi masalah-masalah, ya fasilitator benar. Tetap bahwa mereka yang pokok narasumber itu adalah mereka sendiri, umat itu sendiri. Ya hal-hal seperti inilah pertobatan-pertobatan. Kemudian dari segi pribadi kami, pertobatan pribadi, kami berusaha untuk komitmen benar dengan segala jadwal-jadwal kami yang kami sepakati bersama. Sharingnya itu dilakukan, kemudian pertemuan-pertemuan itu dilakukan, itu selalu rutin. Dan itu akan membuat kita, apa yang kita perlu pelajari dari teman-teman saya, apa yang kita perlu pelajari dari umat kita, itu yang menjadi
hal yang kami buat, pertobatan pastoral yang terjadi. Saya memberikan kesempatan Frater Rino untuk menambahkan. Baik, Frater Haris, ya, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Dari refleksi Montfort tentang teologi inkarnatif, saya memang melihat bahwa salah satu yang kutipan yang selalu Montfort tulis dalam bukunya adalah saya seorang pendosa. Dan waktu saya juga dulu merefleksikan buku CKI-nya ini, ya, saya melihat awalnya sesuatu yang paradoks, karena Montfort itu sendiri kan orang yang suci. Tapi kenapa kok dia ini selalu menyebut dirinya seorang pendosa segala macam. Kemudian ketika saya memasuki realitas konkret pastoral, pertama-tama bagi diri saya itu adalah ya situasi itu yang mentobatkan saya. Saya masih ingat bahwa ketika saya datang pertama kali ya dengan ya tentu saja sebagai seorang frater, idealisme seorang frater pastoral yang baru dari kota gitu kan. Walaupun asalnya kampung, kayak kota turun ke paroki gitu. Nah, yang saya bayangkan ketika di paroki kan, kalau saya sering kan turunnya ke stasi. Nah, yang kita bayangkan bahwa semuanya sudah disiapkan oleh umat, liturginya dan juga anak-anak yang membacanya. Kemudian saya memasuki suatu hari saya memasuki satu kapela stasi, begitu. Tiba-tiba dari awal itu ada beberapa liturgi bahkan baca itu tidak jelas sama sekali. Dan saya yang punya idealisme liturgi yang sangat tinggi di sana itu sangat terganggu, begitu. Tapi kemudian peristiwa itu juga menyadarkan saya oleh Tuhan bahwa saya di situ adalah sebagai seorang pelayan. Apa tindakan saya menghadapi situasi konkret demikian? Begitu. Maka kemudian untuk satu saat tertentu bahwa pendekatan saya barangkali dalam arti tertentu bahwa dari awal lagi beberapa anak-anak saya latih mereka untuk membaca, cara berbicara di depan orang. Nah bagi saya dari peristiwa itu ada dua hal yang saya temukan. Yang pertama bahwa bertobat dari idealisme saya sendiri dan juga situasi yang sama juga menyadarkan saya ini pelayan. Barangkali saya harus memberikan solusi terhadap situasi umat demikian. Terima kasih ya. Terima kasih, Frater dan Romo. Baik, terima kasih. Sekarang saya mempersilahkan Romo Hiro untuk bertanya. Baik, yang pertama tadi seperti yang Frater Haris tanyakan. Lalu yang kedua, pertanyaan saya itu bagaimana mengantisipasi kemudian pertobatan seperti yang Rino sharingkan, juga Romo Flumen sharingkan, dari sikap permisif pada akhirnya. Artinya, karena situasinya seperti itu, lalu kita bertobat, tetapi jatuhnya kepada membiarkan seperti itu saja, tanpa ada sesuatu yang kemudian dikoreksi ataupun diarahkan kepada hal yang benar. Karena kadang-kadang pertobatan itu juga menggoda kita untuk jatuh dalam sikap permisif. Itu dari saya, dari pengalaman yang dialami secara personal. Oke, terima kasih ya. Menurut tekankan tadi bahwa dari peristiwa itulah yang kemudian kita terus-menerus mencoba mencari solusi konkret ya. Seperti yang saya sharingkan tadi bahwa kemudian dari awal lagi kita memberikan pembekalan bagi mereka, misalnya contoh paling konkret dalam liturgi itu. Baik liturgi praktisnya maupun teologi liturgi itu sendiri. Liturgi praktisnya bahwa dari cara mereka masuk ke gereja, sikap mereka ketika duduk, cara baca juga begitu, dan juga apa sih spiritualitas di balik perayaan yang mereka rayakan itu. Nah, kalau di paroki kami, sebelum saya datang itu Romo Flumen itu telah hampir 6 bulan ya. Romo itu melakukan katekesi teologi liturgi praktis ini di mimbar sebelum satu ibadah atau misa dilaksanakan. Dan kemudian ketika saya datang, Romo mengatakan, Frater tolong barangkali bisa membuatkan bahan tentang katekesi tentang teologi liturgi yang memberikan pendasaran tentang misalnya bagaimana berhadapan ketika misdinarnya salah ketika membaca ya. Karena itu kan pasti mempengaruhi juga umat yang hadir. Terus bagaimana menghadapi kekurangan seorang Romo yang barangkali salah baca, tidak konsentrasi saat bisa. Dan terus juga bagaimana kita merefleksikan kehadiran nyata Kristus dalam liturgi. Dan itu semua kita mencoba membahasakan dalam yang bisa dicerap oleh umat. Sehingga yang saya katakan tadi bahwa pertobatan itu ya dari cara berpikir kita, cara kita mengkomunikasikan itu juga mengkomunikasikan iman itu kepada umat. Dari saya sih yang datang dari bangku kuliah dan turun ke tengah umum. Terima kasih, Petrino. Romo Hiro, sorry. Baik, Romo, terima kasih banyak
Makanya kita di sini, saya merenungkan dulu awal saya bertugas di sini, kemudian coba melihat dari pengalaman Montfort itu sendiri, bahwa memang yang perlu diperkuat dari semuanya itu adalah perlunya katekese. Katekese kami, seperti yang saya katakan, kami punya katekese di sini menjadi program unggulan, program utama yang tidak bisa digantikan. Mau 2-3 orang yang hadir, terus kita beri katekese. Katekesenya tematis. Mulai misalnya liturgi itu sudah berapa kali katekesenya? Sudah 4 kali katekese. Mulai dengan tata gerak, teologinya, kemudian diulang-ulang lagi makna spiritual di balik itu dibawa dalam katekese. Dan itu rutin dilakukan katekese itu. Saya mengerenungkan awalnya bahwa memang Montfort dulu itu seringkali memberikan katekese pada orang-orang miskin, kepada anak-anak, mengajarkan katekismus. Bahwa memang panggilan utama saya juga dapat katekese ini, katekismus. Menerjemahkannya dengan katekese yang kontekstual, tapi menjadi keprihatinan umat. Kemudian dibuat dalam bentuk katekese. Maka saya selalu mengatakan ada katekese. Kami punya tim katekese yang sangat kuat di sini. Kami punya 17 orang fasilitator katekese yang setiap saat diberi pembekalan. Maksudnya ada bahan, kita susun bersama, kemudian kita pembekalan. Bagaimana cara membawakan bahan ini? Selalu ada. Kemudian hal yang praktis sederhana juga adalah kami punya kelompok lektor Mazmur. Itu maaf, sejak kami 2014 di sini, waktu perutusan pertama saya, langsung dibentuk kelompok khusus Mazmur lektor. Latihannya itu rutin tiap minggu, tiap hari Kamis. Kamis sore itu mereka latihan membaca, membawakan Mazmur, dan itu kita dorong terus. Dan sekarang itu di bawah asuhan Pastor Tias, rutin itu dilakukan tiap minggu, sehingga mereka diperbaiki cara baca, cara membawakan Mazmur, latihan mental segala macam itu diperbaiki. Itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Dengan dijawabnya pertanyaan Romo Hiro, maka sesi diskusi kita berakhir. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pater Frumens, Pater Rino, dan juga Pater Dias atas presentasinya yang sangat menarik pada sore hari ini. Yang berikut saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas partisipasi aktif dalam Hari Studi Spiritualitas Montfortan ini. Dari sharing pelayanan pastoral yang berdimensi inkarnatif yang dijalankan oleh pelayan pastoral di Paroki Pirbutong, saya menggarisbawahi 3 hal. Yang pertama, pelayan pastoral yang berdimensi inkarnatif itu berarti pelayanan yang dilakukan untuk mengambil bagian dalam cinta kasih Kristus bagi orang miskin dan terpinggirkan, terutama terpinggirkan secara kultural, dengan hadir di tengah-tengah mereka dan memberdayakan mereka dari dalam. Yang kedua, pelayanan pastoral yang berdimensi inkarnatif itu berakar dalam cinta kasih Kristus yang menjelma menjadi manusia. Yang ketika menjadi manusia, ia memiliki hati yang sangat istimewa bagi orang miskin dan orang terpinggirkan secara kultural. Budaya Yahudi yang sangat mengagungkan budayanya sendiri dan cenderung memandang rendah budaya lain. Lalu yang ketiga, inspirasinya bagi kita adalah bahwa kita yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang menjelma menjadi manusia, dipanggil untuk menjumpai orang lain dalam kesulitan mereka melalui tugas pelayanan kita setiap hari apapun bentuknya. Jadi itu beberapa hal yang saya garis bawahi. Yang berikut mungkin ada closing statement dari Pater Frumens. Saya persilakan. Baik, sebelum saya menutup sharing ini, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah mendengarkan sharing kami mengenai pastoral inkarnatif ala Montfort dan coba dikonkretkan di paroki kami dalam program-program. Terima kasih banyak atas partisipasi kita semua. Terima kasih juga kepada Frater Rino yang bersama saya men-sharingkan
pengalamannya tentang pelayanan pastoral di paroki ini. Kemudian nanti teks lengkapnya akan dikirim kemudian. Teks lengkapnya untuk menjadi bahan bacaan, mungkin bahan meditasi, boleh saja nanti bisa dipakai, tapi akan dikirim kemudian. Terima kasih banyak semua untuk panitia yang sudah menghandle kegiatan sharing ini. Mari kita terus membawa semangat Montfort kepada siapapun yang kita jumpai dalam pelayanan kita, entah di rumah formasi, entah juga di kantor, di tempat kerja, maupun juga di tempat pelayanan kita masing-masing. Semoga doa Santo Montfort akan menyertai kita semua dan membuat pastoral kita semakin konkret. Seperti Tuhan Yesus juga itu konkret. Dia menjelma menjadi manusia itu sangat konkret. Itu menjadi penutup dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila tidak ada beberapa hal yang mengganggu dan juga yang tidak berkenan di hati kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pater Frumens. Sekarang saya mempersilahkan panitia untuk menyampaikan pengumuman mengenai kegiatan selanjutnya. Baik, selamat malam untuk kita semua. Untuk Romo Fidel yang di Roma, juga Romo Arnold tadi yang ikut. Selamat malam untuk kalian dari kami di Indonesia. Saya tidak tahu jam berapa di sana sekarang. Untuk selanjutnya, sharing akan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023 yang akan dibawakan oleh Pastor Feli SMM dengan tema seluruhnya atau tidak sama sekali. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 3 April. Lalu mewakili panitia saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Frumens yang bersedia untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan pastoralnya, mempersiapkan materi ini, juga menyampaikannya dengan sangat luar biasa kepada kita sekalian pada hari ini. Juga untuk Rino, salam semangat untuk karya pastoral di sana, juga untuk persiapan yang perlu menjelang Paskah ini nanti. Saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada hal-hal teknis yang ada kendala dalam proses sharing kita pada sore hari ini. Dari hati yang paling dalam mewakili panitia saya mengucapkan mohon maaf dan selamat melanjutkan aktivitas buat kita semua dimanapun kita berada. Baik, terima kasih. Marilah kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Malam juga ada yang waktunya sudah jam 8. Marilah kita mengakhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Baik, kami bersyukur untuk penyertaan dalam kegiatan kami pada sore hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau beri kecepatan untuk merenungkan tema pelayanan pastoral inkarnatif ala Montfort. Kami mohon semoga Engkau membantu kami agar melalui tugas pelayanan kami setiap hari, kami menghadirkan cinta kasih-Mu bagi sesama kami, terutama mereka yang menderita dan terpinggirkan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.